Dengan pertanyaan ini merasa diuji. Iya, Saya merasa diuji, kemudian saya tidak bisa menjawab karena belum ada persiapan. Tapi kan ini bukan ujian. Yang kedua ada yang pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya kedatangan tamu istimewa, alumni Al-Bayan angkatan 2005 ya? 2005. Angkatan 2005. Meskipun bukan formasi lengkap, tapi yang hadir ini ya bisa dikatakan mewakili lah. Cukup mewakili angkatan alumni yang lain. Kurang sentoso. Bisa mungkin perkenalkan dulu diri masing-masing, mulai dari beliau. Oh baik, ya, saya perkenalkan dulu, nama saya Kadir, ya alumni 2005. Tugas sekarang disebutkan ya. Ya, tugas saat ini Ketua DMA Sulawesi Selatan. Wah, Masya Allah. Selanjutnya, Pak Kacamata yang kacamata. Kacamata, silakan kacamata. Nama saya Edi. Santai aja mukanya, santai aja. Jadi jangan tegang-tegang betul bisa. 2005 saat ini menjabat sebagai kepala sekolah SMA. Banyak sekali. Luar biasa. Lagi. Selanjutnya ya. Paling tinggi jabatannya ini. Nama saya Fijar Ali Fatih. Biasa dipanggil Fijar. Terus Saya kira Fatih juga Pak. anak gitu ya. Nama Tugas di mana? tugas di Luwu, di Depok Luwu Sebagai apa? sebagai ketua DPD. Wih, masya Allah ternyata. Anu itu kebetulan ya Pak Ustaz. Ya di sampingnya mungkin bisa dilanjutkan perkenalan. Orang hebat ini. Baik, nama saya Supran Amin. Bukan Bang Toyib. Maaf saya. Oh, sorry. Ya, sekarang tugas di mana? Sekarang alhamdulillah saya tugas di Kabupaten Bogor, Pak. Sama Mas Pijar? Iya, tidak ada yang kebetulan. Oh iya. Acara lagi Pak Ustaz. Selanjutnya beliau. Ya, perkenalkan saya Ahmad Harun yang sama-sama angkatan 2005 dengan kawan-kawan semuanya. Saat ini saya diberikan amanah sebagai penanggung jawab tahfiz dari Umur Pro Puncak. Direktur Tahfiz Umur Pro. Biasa saja. Alhamdulillah. Penanggung jawab. Teman-teman saya semua tadi ini sebenarnya ini orang-orang penting di lembaga ini ya. Tadi mereka semua adalah peserta Munas. Nah ini yang kita mau perbincangkan ini, hasil Munas ini. Kira-kira seperti apa tanggapan teman-teman? Yang pertama di Munas ini yang kita saksikan tadi, yang kita ikuti 3 hari kemarin ini, di mana ada beberapa perubahan-perubahan, termasuk ada dewan baru yaitu Dewan Murabi Pusat yang kemudian nanti akan dibentuk juga di Dewan Murabi Wilayah. Ada lagi yang baru di kepengurusan DPP, di mana ditambahkan lagi beberapa departemen, di antaranya Departemen Kepesantrenan, kemudian Departemen Rekrutmen dan Bina Anggota. Nah ini bagaimana tanggapan teman-teman dengan adanya perubahan-perubahan seperti ini? Siapa saja yang bisa mulai? Pak Kadir mungkin? Ya. Iya. Ini menarik untuk kita bahas sebenarnya. Tadi ada yang pertama Dewan Murabi. Yang Murabi. Ya, saat ini sudah didiskusikan Dewan Murabi Pusat. Ini bahwa Hidayatullah ini sangat sungguh-sungguh untuk melakukan perubahan, membangun peradaban. Kenapa menyampaikan seperti itu? Karena kita lihat ada Dewan Murabi. Murabi itu lebih fokus kepada spiritual kader. Kalau selama ini Hidayatullah kita kenal merintis sampai ke berbagai pelosok, ya maka saat ini tanpa meninggalkan itu tetap dikencangkan sampai ke kecamatan dan desa-desa. Kemudian saat ini disiapkan perangkat ya Murabi, ya sehingga spiritual kader ini terbangun itu. Dan rencana ke depan bahwa Hidayatullah ini satu kampus satu hafiz Al-Quran ya. Satu kampus satu hafiz Al-Quran, dan ini bisa terpenuhi di periode ini 2020-2025 ini ya. Juga menghadirkan minimal satu LC di setiap kampus. Saat ini kampus kita sudah 500 lebih ya, sudah 500 lebih, sehingga sudah wajar hal yang sesuai tepat hari ini dimasukkan
dalam struktur itu Dewan Murabi. Artinya kerjanya nanti bisa fokus pada Bisa fokus pembuatan di situ. struktural kader. Ya, tanpa diikat dengan struktural yang lainnya itu eksekutif. Tanggapan teman-teman yang lain ada? Kalau kami ya, kalau saya sih memang sebelum Munas ini sudah tersiar kabar bahwa akan ada penambahan. Ya ini menarik kan karena dari organisasi nih. Ya, Begitu kan? ya. Organisasi. Kalau kita ini kan hanya dari amal usaha badan usaha. tadi kan. Ya, tuanya ini. Ya. Ya. Jadi sebelum Munas ini diselenggarakan itu sudah ada diskusikan seperti itu bahwa akan ada begini pertambahan dewan baru yaitu ya Dewan Murabi karena menjadi Dewan Murabi. Ya, jadi sebenarnya yang dikatakan sama Ustaz kita ini Ustaz Kadir ya bahwa memang tugas Murabi adalah menguatkan spiritual teman-teman ya menguatkan tingkat kehadiran teman-teman. Artinya selama ini spiritual kader itu bermasalah. Tidak bermasalah juga postas tapi kan namanya manusia ya tidak lepas dari namanya kesalahan. Jadi inilah enaknya Hidayatullah bahwa kita dipikir dari nol dari bawah bahwa bagaimana spiritual kader ini tetap terjaga. Nah siapa yang memikir semua itu kalau bukan murabi kita merasa pikir Artinya semua ada orang khusus bahkan institusi khusus yang mungkin harus ada supaya fokus ke sana. Saya ke Pak Edi dari tadi saya mau bicara itu. Silakan Pak Edi, apa tanggapannya ini? Kayaknya ini yang tunggu-tunggu. Ini juga sebenarnya selain dia amal usaha dia juga organisasi. Ya, sekretaris DPD paling hebat ya, Makassar. Merangkap. Iya. banyak pertanyaan Dua jabatan. Terima kasih. Kamera dapat ini kan beliau ini seperti apa ini? Perubahan yang terjadi di pusat kemudian berimplikasi di daerah merupakan perubahan yang sangat dahsyat, perubahan yang sangat hebat. Artinya sampai saat ini potensi-potensi yang perlu digenjot oleh pusat, terutama dalam hal spiritual, itu penting digenjot. Sampai hari ini beberapa pelosok-pelosok wilayah, seluruh kota, seluruh kabupaten itu belum tersentuh, masih kurangnya dai-dai yang bisa mengasah spiritual kader, sehingga hal tersebut mungkin dinilai oleh pusat pentingnya ini. Ada yang Dewan Murabi. Kehadiran Dewan Murabi di Makassar itu sendiri, kami sebagai pengurus organisasi itu sangat dibutuhkan, sehingga semuanya boleh dibilang itu Murabi itu adalah agen perubahan di seluruh kota. Begitu pentingnya ya tugasnya ya. Sehingga mereka bisa juga memberikan perubahan-perubahan, kemudian mengasah spiritual kader dan seterusnya, bisa mengantarkan kader kepada kader yang sesungguhnya. Mereka tidak hanya kader sekitar kader saja dan penampilan, tapi dengan isi dan kualitas yang sangat luar biasa. Tentu itu di sana sangat dibutuhkan oleh para murabi yang bisa mengantarkan keilmuan murabi yang terstruktur dari pusat, wilayah dan daerah masing-masing. Sehingga keberadaan program ini, perubahan ini bisa membawa berkah untuk kita semua. Pak Pasukan mungkin ada pendapat yang bisa diungkapkan di konten. Saya tapi bisa ada pertanyaan tajam dari sini berderet. Tanya lembing. Selain Murabi tadi kan ada beberapa penambahan departemen seperti departemen pesantrenan dan rekrutmen. Itu seperti apa? Untuk melihat. Baik, saya melihat dari pertanyaan ini wajar karena yang pertama saya merasa dengan pertanyaan ini merasa diuji. Saya merasa diuji, kemudian saya tidak bisa menjawab karena belum ada persiapan. Tapi kan ini bukan ujian. Yang kedua dari pertanyaan ini saya bisa melihat level-level dari kita semua ini yang sama-sama aku ya. yang tahun Tahun 2005. mungkin saya lebih waktu lama untuk menjawabnya. Memang beliau dari dulu seperti tidak berubah ya, lebih Tawadhu seperti itu. orang yang tawadhu. Kita bergeser ke Sarung. Ya, terima kasih. Tentu ya saya walaupun tidak sepenuhnya mengikuti Munas ini dengan ada beberapa kendala, tapi saya
bisa melihat bahwa di kepengurusan DPP untuk saat ini ada satu keseriusan ya, di mana ada beberapa departemen baru ya, yang kemudian sangat-sangat bisa menunjang untuk bagaimana hadirnya kader-kader yang militan ke depannya, yang bermilitasi sebagai seorang pejuang. Nah, tadi kalau kita bisa mereview sedikit apa yang disampaikan oleh pemimpin umum tadi dalam pembentukan Ustaz Abdul Muhammad mengatakan ini luar biasa ini untuk saat ini, satu kombinasi yang sangat-sangat bisa diharapkan bisa semakin melejit ya ke depan ini. Tadi beliau kan sampaikan ini Munas teristimewa mungkin ya selama perjalanan Munas ini. Betul. Ya, karena keputusan-keputusannya juga istimewa. Iya, sangat luar biasa memang karena di antara pengurus-pengurus ini yang mengisi ini orang-orang yang secara kompetensinya luar biasa sekali, ya, tidak diragukan lagi. Sehingga memang menurut saya bahwa memang ke depan ini apalagi kita ini sebagai ya secara mungkin umur kita masih muda, tapi kita bisa memberikan sumbangsi ya terhadap lembaga ini, bagaimana ke depan bisa kita sesuai kemampuan kita ya. Ya betul itu. Di antaranya memang bahwa ya spirit ini tidak bisa dikesampingkan. Makanya itu tadi di antara bentuk keseriusan itu adalah dibentuk Dewan Murabi. Ya. Ini memang yang bermasalah selama ini karena di antara kendala yang sangat sering kita temukan itu bahwa ada sejumlah tempat yang kemudian kita dituntut untuk bisa kita berkontribusi ya, misalnya mau merinci dan lain sebagainya, kita kekurangan kader, sehingga kedepannya saya pikir ini tidak menjadi masalah lagi. Memang ada departemen khusus ya, yang memikirkan itu. Tidak lagi merangkap gitu ya. Ya barangkali ya kita berharap ya, tentu ya, ini adalah suatu kalau boleh dibilang ini berita bagus ya, berita gembira. Tentu sangat diharapkan ke depan kita melihat apa-apa yang kemudian program yang diangkat oleh pusat-pusat kita ini yang ceritanya sudah diberikan amanah di dalam ini kepengurusan ini. Ya, apalagi kan teman-teman yang apalagi di daerah ya merasakan betul bahwa minim sekali tenaga ini. Sulitnya itu merekrut orang. Mudah-mudahan dengan adanya kepengurusan ini artinya kebutuhan kader daerah itu bisa segera teratasi. Iya, satu hal juga tadi yang bisa saya tangkap dari penyampaian closing statement dari pimpinan umumnya. Pimpinan itu ya. Apalagi karena kita sering sudah biasa, sudah lama kan? Iya, jadi memang bahwa orang tua kita yang hari ini diberikan amanah di pusat, ya tentu harapannya tadi apa itu? Tugas ini betul-betul tawakal Allah, yaitu tadi digarisbawahi. Jadi untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan beratnya tantangan dan amanah ujian semua ini, memang benar-benar ini totalitas tawakalnya ini harus sepenuhnya kepada Allah. Bukan hanya mengandalkan kemampuan ya. Iya, tidak hanya mengandalkan kemampuan. Dan pengalaman kita semua saya kira dari teman-teman seperti itu di tempat kelas kita masing-masing. Ya kadang kita dalam menjalankan amanah, yaitu saya rasa bahwa semuanya itu dipengaruhi oleh spiritual. Ya spiritual kita, sehingga memang sangat tepat sekali saya kira dengan adanya Dewan Murabi ini membantu kita semua untuk kemudian memperbaiki diri kita dan bisa kemudian kita berfastabiqul khairat di lembaga ini. Ya. Tadi teman-teman ketika menjelaskan fungsi Murabi, keberadaan Dewan Murabi ini, saya bisa simpulkan Dewan Murabi ini mungkin menjadi ruhnya lembaga ya? Apa benar seperti itu kira-kira? Kalau menurut saya seperti itu, kesimpulan bahwa tidak salah bahwa Murabi itu sebagai salah satu ruh lembaga ini yang menjaga kualitas spiritual kadernya, menjaga spiritual kader baik itu di level paling atas maupun sampai paling bawah. Banyak grassroots ya. Ya, karena ini penting. Dan ada sebenarnya menarik ini dari apa yang telah kita lihat struktur yang ada saat ini di DPP, ya kombinasi yang cukup ideal itu.
ya, kombinasi antara yang kaum cukup ideal. muda dan Di situ orang ada senior dan junior, ya ada orang tua dan anak muda. Ya, betul. Ini menarik, ya bahwa ini bukan tanpa dasar. Kalau saya melihat ini adalah merupakan kemajuan tersendiri di zaman saat ini. Ini hasil istihara Ya. yang luar biasa ini ya. Karena kita lihat bahwa ormas yang pertama Munas, ya Musyawarah Nasional di masa pandemi ini, Hidayatullah, ya kemudian dia berani mengambil tantangan, dia startnya lebih cepat itu. Lebih cepat, ini perlu kita ketahui bahwa lebih cepat startnya, dan dia sudah berani memasukkan anak muda di pengurusan DPP. Ya, itu adalah satu keberuntungan yang luar biasa sebenarnya. Ya, tanpa harus juga melepas bahwa ini anak muda semua, tidak. Ya. Tapi di situ ada orang tua, Ada sehingga orang tua ada pendamping. namanya kombinasi yang ideal. Ya, ada orang yang berpengalaman, ada orang yang kencang larinya, sehingga itu akan melejit Dan saya kira bisa kita lihat 5 tahun 10 tahun ke depan bahwa Hidayatullah ini kalau saat ini adalah dia menjadi lembaga terbesar, terbanyak pesantrennya, ya kita akui terbanyak pesantrennya, walaupun mungkin secara ormas ya masih urutan ketiga, tetapi secara pesantren dia sudah urutan pertama, ya urutan pertama. Kalau Muhammadiyah kan pendidikannya cukup banyak ya. Kalau Kira-kira apa plus minusnya dengan kombinasi seperti itu? Ada tua, ada muda. Kan beberapa jabatan strategis kan di sana muda itu. Kemudian masih ada beberapa yang senior-senior yang bertahan. mungkin saya lanjutkan dulu Pak. Ya, silakan. Ya tadi kombinasi itu di samping ini mempersiapkan zaman digital saat ini, iya zaman now ya bahwa Hidayatullah sudah siap ke sana, bahkan menyambut perubahan itu. bahkan Munasnya kan sudah daring itu artinya berani berbuat, dan kita lihat nanti ke depan di situ juga bahwa anak muda ini sudah bisa dia memberikan pengaruh yang begitu besar. Kemudian rohnya dikuatkan oleh para senior yang ada di kepemimpinan DPP ini. Iya. Saya kira sesuatu yang ideal. Ya, ini fenomena ini teman-teman bisa tanggapi mungkin. Baik, ketika di kualitas dioplos dan diambil dari unsur-unsur terbaik seusianya, itu merupakan gaya yang sangat luar biasa ya. Dalam satu kelompok, dalam suatu komunitas di sana ada dipertemukan anak muda dan orang tua, dan benar-benar yang hadir saat itu adalah orang-orang pilihan, orang-orang terbaik di seusia itu. Artinya yang orang tua itu adalah yang terbaik di usianya dia. Kemudian dimasuki lagi anak muda yang terbaik juga kemudian di masa muda. Artinya tidak ketinggalan di masa lalunya, dan dia ditutupi dengan kelebihan anak-anak muda yang hadir dengan gaya dan niatnya, sehingga kekurangan segala Bisa ditutupi dengan kelebihan anak muda. Hadir anak muda. Ya, saya kira menarik sekali ya. Pak Pijar, Anda melihat komposisi ini seperti apa? Kalau dari ini menurut saya sudah cukup, tapi saya bisa tambahkan sedikit. Biasanya itu kalau anak muda ya masih semangat. Terus orang tua itu biasanya mendengar dan memberikan pertimbangan. Jadi saya kira komposisi ini, kombinasi antara anak muda dan orang tua sangat tepat sekali, karena gerakan anak muda ini kan sangat sulit dikendalikan kalau tidak ada orang tua ya, yang kemudian bisa melihat plus minusnya seperti itu. Dan tentu juga anak muda ini bisa kemudian menspiriti orang tua, kemudian bisa berlari kencang seperti itu. Jadi saya kira kombinasi yang sangat bagus. Kalau anak mudanya sangat semangat, ada orang tua yang mengerem. Kemudian kalau gayanya orang tua yang biasanya itu kan ya Lambat. apa adanya begitu ya. Sehingga dengan saya kira Kalau ada pertimbangan. ya dengan adanya anak muda, saya kira itu bisa kemudian saling menutupi. Ya, saya begitu pemikiran saya. Jadi bisa diibaratkan ya, ini komposisi struktur ini ibarat gas dan rem ya. Anak muda itu gasnya lari kencang, terus
orang-orang tua yang senior ini adalah remnya. Ya. Seperti itu barangkali ya. Mungkin tidak Saya tambahkan lagi Pak. Iya. Ya. Ini kombinasi antara senior dan junior ini bisa jadi hanya memang 5 tahun ini. Ya. Untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, Langkah persiapan. 2025, 2030 itu sudah anak muda semua di pengurusan DPP. Ya, saya melihatnya begitu. Saya melihatnya begitu. Kemudian Apa Anda apa maksudnya ini orang-orang tua tak 5 tahun ke depan sudah tidak dipakai? Oh, tidak, bukan seperti itu. Hidayatullah itu ormas ini memikirkan dari sekolah dan mulai playgroup dipikirkan sampai menikah, sampai kemudian berdakwah, kemudian memegang amanah, kemudian setelah itu sampai meninggal dipikirkan dan diberikan porsi yang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, 5 tahun 2025-2030 itu bahwa di situ untuk kepengurusan eksekutif itu anak muda bisa jadi umur 40 tahunan. Ya. Ya, paling tinggi mungkin umur 40. Ya. Di bagaimana dengan usia-usia yang 25 ke atas itu? Ya, 50 ke atas, 50, ya 60. Ya, maka ini sudah ada pos-posnya, ada dewan murabi, ada dewan pertimbangan, ada dewan musyawarah. Ya, ada ini sudah pos-pos dipikirkan di situ. Dan bisa jadi 5 tahun ke depan lagi ada pos yang lain yang mungkin untuk pengembangan organisasi ini. Ya, untuk mengakomodir ini. Jadi tidak ada pensiunnya. Di ormas Hidayatullah ini tidak ada pensiunnya. Harapan teman-teman dari struktur DPP yang terbaru ini, khususnya teman-teman mungkin yang merasakan tantangan di daerah itu seperti apa? Sebenarnya Ya, tapi ya, silakan. Pak Sugeng kalau bicara bilang ya. jadi begini, Kita kasih kesempatan juga. kita ini bersyukur ya, syukur berada di organisasi ini, di Hidayatullah ini, karena di Hidayatullah ini kasarnya semua terpakai, mau dari yang muda mau sampai yang tua, yang bahkan yang bilang masih sakit-sakitan pun dipakai. Semuanya penting. Semua penting, ya, semua penting. Kita lihat di pengurusan majelis penasehat, ya, itu semua orang tua kita, sepuh kita, ya. Bahkan kalau mungkin di luar organisasi kita sudah tidak terpakai, sudah diparkir. Tapi karena di Hidayatullah ini melihat bukan melihat dari situnya, tapi melihat dari ketaatan, melihat dari tingkat keilmuan, ya, bukan dari tingkat formalitas apa namanya itu. Bukan hanya produktivitas saja. Ya, bukan titel juga yang dipentingkan, tapi adalah kekuatan dan keilmuan di teman-teman. Tapi saya kira titel juga penting. Penting, cuma itu kan formalitas saja sebenarnya. Ya, ada yang bertitel tapi tidak punya otak, kan seperti itu. Jadi kalau misalnya ke depan ini rekrutmen besar-besaran misalnya dilaksanakan, yang mana didahulukan ini? Kurang disiplin ilmunya tidak terlalu menolong tapi dia taat, Ya. atau dia cerdas tapi tidak taat. Yang bagaimana itu? Begini, sebenarnya ada hal yang unik ya. Ini sebenarnya kalau saya punya harapan bahwa di departemen organisasi ya ada tindakan tindakan yang serius yang dilakukan oleh di DPP bahwa ketika ada ya, kader-kader kita yang misalnya yang diskakan tapi tidak mau pindah misalnya ya. Terus dia bisa dipindahkan ke tempat, terus dia mungkin tidak cocok di sini, ya dia malah mencari tempat yang tempat basah, tempat ya bisa juga tempat yang bisa diterima dia dan mendapatkan jabatan struktural yang bagus. Itu kan harusnya tak boleh itu dilarang dalam organisasi kita. Harapan saya ya dengan apalagi nih perpaduan ini ya ada tingkat keseriusan pendataan di tingkat wilayah ya, bahwa kalau ada yang seperti ini itu harus minimal ada diterima lah, karena kasihan teman-teman yang ketaatannya sudah lama, meskipun juga dia tingkat formal apalagi ini sekolahannya masih SMA atau baru kuliah,
karena yang datang ini bertitel ya, tapi melanggar organisasi, jangan diterima. Tapi itu mungkin dibutuhkan tenaganya. Tapi kan kita harus taat organisasi. Mungkin ada tambahan Pak, solusi. Iya. Ya, tadi kan pertanyaannya bagaimana, mana yang dipilih ini? Tadi pertanyaannya seperti Iya. itu, bahwa Mana ditamakan? mana kita utamakan antara orang mungkin cerdas tetapi tidak taat. Bisa Ya, diatur. kemudian susah diatur. Kemudian ada mungkin biasa-biasa tapi dia mudah diatur itu, Loyal. mudah diarahkan. Loyalnya tingkat, loyalitasnya tinggi. Saya kira hal ini adalah sudah dibaca juga oleh ustadz-ustadz kita, senior-senior kita, sehingga saat ini betul-betul dihadirkan itu ya untuk mengatasi dua masalah ini. DPP sudah menghadirkan 3 komponen. Pertama itu tadi Dewan Murabi. Dewan Murabi ini spiritualnya dikuatkan. Ya. Karena kalau spiritualnya mau dia kualitasnya akademiknya bagus atau tidak, itu insya Allah akan melejit. Kemudian yang kedua adalah ada namanya SDI. Ya, SDI di situ sumber daya insani. Nah, sumber daya insani ini itu dia pikirkan bagaimana di kampus ini ada yang loyalitasnya tinggi tetapi akademiknya masih begini. Bagaimana bisa ditingkatkan nilai akademiknya itu ditingkatkan, mungkin disekolahkan atau mungkin dikasih apa itu. Ya, sehingga ini akan bisa merata. Kemudian berikutnya bagi yang tadi mungkin dia sudah kecerdasan sudah cukup bagus. Kemudian akademiknya mungkin sudah S2, S3, ya ini sisa di format sedikit, ya format sedikit tadi Dewan Murabi. Kemudian juga kita di sini punya namanya perkaderan, ya itulah fungsinya di situ. Ya ada namanya perkaderan pusat, ada perkaderan wilayah, ada perkaderan daerah. Ya saya kira ini adalah cukup ideal. Hanya saja semua komponen ini kalau tanpa kita mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, istilahnya pemimpin umum tadi bahwa kita harus banyak-banyak sujud, banyak-banyak meminta kepada Allah yang menguasai alam ini. Ya, maka itu insya Allah akan dahsyat. Ya, fungsi kita jalankan, kemudian perangkatnya sudah ada, ditambah dengan kedekatan sama Allah, saya kira insya Allah dahsyat. Pak Edi, dari Departemen Pendidikan ada mungkin yang mau disampaikan, apa yang dialami selama ini, mungkin mau ada yang mau diperbaiki seperti apa? Baik, terima kasih. Kalau bagi kami Ada air kan? dalam Minum. berbicara tentang SDM, mayoritas memang sangat membutuhkannya. Ibaratnya dalam ekonomi ada Y itu pasti harus seimbang dengan X ya. Begitu X harus Oh ya, seimbang apa dengan Y. Nah, keberadaan di tingkat pesantren itu semuanya dibutuhkan. Dalam sisi pendidikan itu tidak ada yang buruk, semuanya harus dikasih. Artinya dia sendiri harus diminum semuanya nih. kekurangannya apa ditutupi dengan Nggak beberapa enak saya minum ini, saya simpan dulu di sini. pesan-pesan moral yang dititipkan oleh para murabi, oleh anak-anaknya, sehingga mereka teredukasi. Pendidikan yang mungkin hari ini belum sadar apa sih definisi itu dari kata loyalitas itu belum paham. Tapi lambat laun dengan menghadiri majelis-majelis ini, dengan membaca buku, kemudian apalagi ke depan nanti sudah ada namanya digelarkan pasca pesantren itu di kampus-kampus itu, mereka teredukasi, oh ternyata ini namanya loyalitas ya, oh kita harus memiliki loyalitas itu harus menjadi variabel di setiap kita semua, sehingga mereka memahami bisa menerapkan loyalitas ke depan ini. Setiap seluruh warga kita semua ini rasa-rasa seperti itu pasti hilang dari kita semua ini. Mengingat bahwa perjalanan panjang, kemudian edukasi semakin tinggi, keberadaan kampus-kampus juga semakin indah dan menarik sajian-sajian kurikulumnya, sehingga loyalitas itu semakin terjaga. Artinya kita berpeluang mencetak karir sebanyak-banyaknya di pendidikan ini. Kan ini setelah Munas akan disusul dengan Sulsel. Kita akan bicara Sulsel ini sedikit. Ya. Sebenarnya Sulsel ini membutuhkan sosok pemimpin itu yang gimana dengan karakter masyarakat Sulawesi Selatan seperti ini. Siapa yang Pak Harun, Pak Sugro, silakan, siapa yang mau bicara?
Mungkin kopi dari dulu nih. Ya, kopi lagi. Bagian Bagi organisasi. organisasi Pak Edi yang punya Pak Edi. silakan. Nanti kita ini tambahkan kalau ini. Berarti ini pertanyaan untuk saya, Pak Ustaz. Jadi silakan sampaikan. Kepengurusan yang lama ini, alhamdulillah ya, di pengurusannya Sumatera ya, Ya, berarti 2012-2020. Alhamdulillah kita merasakan beliau sudah cocok itu untuk disusul dengan ketegasan beliau, ketegasannya. sangat tegas beliau. Artinya selesai butuh orang seperti Butuh Sumarda. orang seperti Ustaz Marda yang kadang kan kita tahu disusul ya, banyak sesepuh ya, banyak sesepuh di seni lembaga di Sulsel yang terkadang butuh orang yang kuat ya, Siap butuh orang yang tegas di pengurusan wilayah untuk mengatur teman-teman yang ada. Itu sudah terbukti Sumatera bisa mengatasi hal itu, dan kita diuji dengan ketaatan terhadap organisasi ya, dengan hadirnya Sumatera di Sulsel itu terjawab sudah bahwa Sumatera sukses untuk mengurus Sulsel sini, mengurus Sulsel di periode beliau. Jadi memang sosok seperti Sumatera yang dibutuhkan sebenarnya. Jadi kalaupun ada pengganti dari Ustaz Marda, ya tidak jauh beda lah dengan Kalau misalnya harus diganti, Kalau ganti, ya, cari orang yang kurang lebih seperti ketegasan Sumarda. iya. Pak Sutra, bisa menjawab sedikit? Baik, dari pertanyaan awal tadi harapan-harapan. Iya, iya. Dan Baru move ini, baru move on. Silakan. banyak Nah, sekali. ya. Biasa Pak mesin Honda kan. Banyak para ini menjerumus pertanyaannya. Harapan ya sesuai dengan arahan Bapak Pemimpin Umum. Akhirnya kita sami waton. Harapan kita banyak sekali Bung, terkait dengan sumber daya alam, SDM dan SDI, modal dan insani. Ya, kita optimis lah ke depan ya. Optimis ke depan. Iya kan? Dengan depannya keluar daya insani. Jangan pada si ketawa Itu artinya bahwa ini. Departemen perkaderan sebelumnya sukses dong, sukses mengkader, sehingga SDM ini melimpah dan mungkin tinggal distribusinya saja yang belum bagus. SDM melimpah namun kekurangan kita. Maksudnya ya, SDM masih terbatas, kita masih belum banyak harapan. SDI Harus saya tadi kembali ke masalah sukses ini. Kemudian sampai Pak pikir bahwa untuk sosok pemimpin yang tegas, berani, itu Ya, kalau saya sendiri melihat Ustaz Urbain Sumarda ya, saya sepakat sebenarnya dengan yang saya ini Ustaz tidak dari Eropa, tapi mungkin perlu kita artinya kalau melihat Ustaz Majid sebelum Ustaz Marda juga saya kira di setiap periode itu ada saja kelebihan masing-masing ya. Tentu seperti itu. Kombinasi antara ketegasan dan kemudian kepemimpinan secara spiritual saya kira tidak bisa dipisahkan. Ya artinya saya kira bahwa kalau misalnya dari istikharah, anggaplah istikharah dari pengurus pusat terkait dengan siapa-siapa ya calon untuk ketua DPD termasuk Sulsel ini, misalnya Ustaz Marda mau diganti, saya kira harapan kita seperti itu. Saya melihat memang ya apalagi kalau sabar dari ganti. ya tidak maksud bukan. Ini kalau misalnya untuk istikharah ya ini tinggal istikharah Ustaz bahwa memang Ustaz Marda ada mungkin job lain, tugas lain dan saya kira harus tetap penggantinya ini itu tadi tetap harus memiliki ketegasan. Sebenarnya
kita tidak orang orang kemudian mengatakan bahwa Ustaz Mahdi dulu kurang tegas, gitu ya. Ada kesan begitu. Ada kesan begitu kurang tegas. Ini sebenarnya bukan Ustaz Mahdi yang kurang tegas ya kalau saya sendiri. Artinya kita memang yang kemudian belum siap sama taatan ya. Saya kira seperti itu. Berarti persoalannya di internal. Iya. Begitu ya. Ya seperti itu. Kadang kita harus dipaksa sih, paksa tarik keluar. Dan Ustaz Majid tidak mau memaksa. Ya, karena ada juga buktinya bahwa saya melihat bahwa di kepemimpinan Sumarda ini ada juga beberapa kader ya dalam tanda kutip bahwa dengan ketegasan beliau yang sudah luar biasa ini, ya tadi seperti yang dibahasakan oleh Pak Pijar ini, ada beberapa yang ya bahasanya mungkin kurang taat, ya masih ada beberapa. Artinya dua hal ini mungkin harus pemimpin di sosial media yang kita harapkan ke depan ini menghadirkan orang yang tegas, tapi dari sisi spiritual juga mampu mengayomi seluruh spiritualnya. Ada di wilayah. Saya tambahkan juga teman tadi menarik sebenarnya diskusi tentang Sulawesi Selatan ini sebenarnya punya historis ya, dan bahkan pimpinan itu mengatakan bahwa Sulawesi Selatan itu bagian dari salah satu Quraish-nya itu. Gimana itu? Bahwa Sulawesi Selatan ini adalah di sini banyak lahir pemimpin-pemimpin nasional. Sehingga termasuk pemimpin umum dan ketua umum saat ini adalah orang Sulawesi Selatan. Ya, sehingga di Sulawesi Selatan ini tentu di samping tadi dibutuhkan pemimpin yang tegas, juga ia mampu berinteraksi dengan organisasi-organisasi lainnya. Ya, sehingga bisa kelihatan ya bahwa hadir Hidayatullah ini di tengah-tengah Sulawesi Selatan. Jadi hubungan antar lembaga itu terbangun. Antar lembaga ada senior kita ya, ormas kita yang tertua, ada Muhammadiyah, ada NU, kemudian ada Wahda, ada ini ya. Ormas ini bisa kolaborasi. Iya, berlangsung kolaborasi. Artinya juga ketika ada pertemuan-pertemuan ya kadang-kadang Hidayatullah tidak menghadiri atau menghadiri, tapi yang diutus misalnya adalah staff itu yang diutus staff, sehingga yang harus hadir, sementara yang harus hadir itu adalah ketua misalnya. Nah ini juga mungkin menjadi hal yang penting ya untuk kedepannya bahwa Sulawesi Selatan ini adalah menjadi salah satu provinsi yang melahirkan pemimpin-pemimpin lumbung kader istilahnya. Sangat sedikit. Baik, berbicara tentang kepemimpinan merupakan pembahasan yang sangat panjang, karena memang dalam Al-Quran Al-Karim itu berbicara tentang pemimpin itu disebut masih sangat umum. Sama ketika menjelaskan Musa dan Yusuf berbicara tentang pemimpin juga sangat panjang, sehingga poin dari apa yang dalam surat itu ketika kita menerjemahkan apa itu Qawiyun dan apa itu Amin, dan ini merupakan kategori dari pemimpin. Yang pertama adalah kuat, dan yang kedua adalah amin. Fisik juga harus bagus. Dua ini Qawiyun dan amin. Qawiyun itu kalau kita terjemahkan sangat panjang. Yang pertama berbicara tentang pemimpin itu dia harus Qawiyun. Qawiyun kuat dalam sisi apa? Yang pertama adalah manajerialnya. Kalau manajerial nggak kuat, kalau ada sisi interval antar generasi satu selesai dan muncul lagi generasi berikutnya, dan perantaranya ada istilahnya kalau ada majlisnya, ada yang bicara tentang usia, di situ masa-masa paralihan yang sangat luar biasa. Ketika dikatakan generasi awalnya sudah ke pusat semuanya. Bagaimana generasi yang ini setelahnya? Bagaimana proses manajerialnya itu menentukan manajerial dilakukan oleh pemimpin sukses ini untuk regenerasi. Bagaimana interval apa yang harus diisi? Bagaimana model pembinaannya sehingga
apa generasi yang paling bersukses saat dulu itu bisa sukses juga generasi yang menyusul. Cuman Bisa ini diusulkan di Sehingga kamu sama COVID ini benar-benar harus didefinisikan dengan baik. Ketika menganalisis, ketika menerjemahkan istilah OI itu, bahasa tadi baru di sisi manajemen saja, belum di sisi akidah, sisi ini dan seterusnya, sisi ekonomi dan seterusnya. Sangat panjang dalam sisi manajemen. Sehingga kita semuanya berharap apa yang perubahan pusat ini semuanya bisa mengcover seluruhnya. Sehingga kita sama-sama berdoa, termasuk saya tadi, semoga sukses dari apa yang telah dilakukan pusat. Koyun kuat dalam sisi menjadi kuat dalam sisi tidak, kuat dalam sisi sama sami awatona terhadap apa yang diterangkan dari pusat. Artinya kepemimpinan masa datang itu ada kepemimpinan yang sangat luar biasa. Dan mari kita sama-sama juga mencerahkan, definisikan dengan baik situ kuat dalam pemimpin. Karena pasti kita punya banyak persepsi dan persepsi yang saat ini harus pegang bahwa kuat bisa mengantarkan kader menjadi kader yang baik dengan beberapa perangkat dan beberapa instrumen yang telah disiapkan pusat untuk bisa kita aplikasikan di tingkat daerah. Ini harapannya ya. Ya saya kira masih berjalan. Sebenarnya kalau tentang menjadi ya, kalau di pengurusan kemarin saya rasa lengkap seperti ini pemimpin DPW karena yang bisa mengcover manajerial di wilayah itu ada orang di situ. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan nantinya ini dari Bang Sofi hadir tinggal melobi wilayah nanti yang bisa berkolaborasi dengan DPW untuk kuota spiritual teman-teman semua karena kan kita tidak bisa mengikat dari kita ini bahwa kita terus berjalan apalagi sibuk di amal saya atau sibuk seperti itu. Jadi eksekutif. Nanti yang menguatkan ya kalau menjadi saya salah harusnya teman-teman di DPW yang sebelumnya ini sudah cukup bagus. Tinggal nanti di murabi wilayah yang mendampingi terus teman-teman di DPW karena kemarin kan pesan teman-teman yang di DPW itu hampir 1 bulan itu jalan terus untuk menemani kita di DPD ada pendampingan ya, dan juga itu nih jadi saya memastikan ini bahwa nanti di wilayah yang berkolaborasi dengan teman-teman di DPW itu pun ada musawarah nantinya. Ya. Baik, alhamdulillah. Saya kira saya harus akhiri karena kalau dibiarkan teman-teman ini bicara terus akan panjang pembahasan ini. Ini apa namanya teman-teman ini masih usia produktif ya. Lompatan berpikirnya juga luar biasa. Pak Kadir tadi menjelaskan banyak hal tentang fungsi-fungsi Dewan Murabi itu dan harapan ke depan. Baik dan Mas sekalian. Misalnya mau disampaikan. Tadi kan Munas ini banyak orang berpantun. Saya bisa masuk satu. Boleh, silakan. Pak Syukuran juga ada pantunnya boleh. Ya, semua berpantun semua je tadi ini. Saya tertarik terus pantun satu. Kalau saya takut mengalahkan Ustaz Jamal. Saya satu je bos, karena banyak ini. Jalan selamat nih, jalan Ada selamat. tandingannya sejalan itu. Tapi ini semua. Iya. Ketua RT namanya Pak Sultan. Berbadan besar menjadi identik. Jayalah media Albayan. Semoga podcastnya semakin menarik. Asik. Ya, bisa. Pak ini mungkin agak salah pantun tidak jelas bisa disampaikan. Saya jadi pembantu saya takut mengalahkan. Cukup satu ya. Ya, alhamdulillah intinya Udah siapkan dari tadi ini. kita sangat bahagia dengan berakhirnya Munas ini dengan adanya keputusan yang kita saksikan bersama. Dan tentu sebagaimana harapan pemimpin umum, mudah-mudahan kepengurusan kali ini bisa membuat satu lompatan besar ya khususnya di wilayah ini dan itu berlanjut sampai ke tingkat daerah gitu ya, daerah. Jadi kita berharap bahwa siapapun yang terpilih nanti sebagai kader kita semina muafakat. Demikian bincang-bincang kebaikan pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Ustaz Harun, Saya pun Ustaz Syukron, Ustaz Pijar sudah hadir.
Ustadz Edit, Ustadz Kadir. Oke Pak, sukses. Mantap. Ya, kita akhiri dengan sama-sama beristighfar ya. Pak. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh.